Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kita akan mulai pengajian pertama dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini adalah karangan dari Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini adalah kitab fikih dari mazhab Syafi'i. Ya, kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal, yaitu kitab Toharoh. Kitab Toharoti, kitab menjelaskan tentang bersuci. Ta'rifut Toharoti lugatan, pengertian bersuci menurut bahasa. An-nadzofatu, yaitu bersih atau bebersih. Wal khulusu minal adnasil hissiyati, memuluskan atau membersihkan dari kotor-kotor yang hissi. Hissi itu artinya terlihat oleh mata. Kat-toharoti anil hadathi wal khobathi, kayak bersuci dari hadas dan dari najis. Wal ma'nawiyati, dan dari sesuatu yang ma'nawi, yang gak kelihatan. Kat-toharoti anil amrodil qalbiyati, kayak bersuci dari penyakit hati. Kalau ujbi, seperti yang ujub, wal kibri, takabur, sombong, wal hasadi, dengki, wariyai, dan riya. Ini adalah pengertian menurut bahasa. Toharo menurut bahasa itu ya bebersih atau membersihkan atau memuluskan, mengosongkan dari segala kekotoran yang terlihat oleh mata. Itu segi bahasa. Dalam menurut syara, raf'u hadatsin au izalatu najisin, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Bedanya hadas dan najis adalah kalau hadas itu adanya dalam tubuh, tidak kelihatan secara indera, akan tetapi kalau najis itu kelihatan. Kayak contoh, kalau kita kentut itu, kita tuh nggak najis badan kita itu suci, tapi badan kita berhadas. Yang tahu hadas itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tapi kalau najis, yang tahu najis bisa jadi diri kita sendiri dan orang lain, bisa jadi hanya diri kita, dan bisa jadi juga hanya orang lain yang tahu kalau kita sedang kena najis. Kayak contoh, ada najis di punggung kita terkena kotoran sapi, kita tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat. Jadi bedanya hadas dan najis adalah kalau hadas tidak kelihatan, kalau najis kelihatan. Au fi ma'nahuma, atau sesuatu yang di dalam makna antara hadas dan najis. Au ala suratihima, atau dalam bentuk hadas dan najis. Wa hadza ta'riful Imami An-Nawawi, dan ini adalah pengertian menurut Imam Nawawi. Yang pertama adalah raf'u hadatsin, menghilangkan hadas. Jadi toharoh itu adalah menghilangkan hadas. Kal wudu'i wal ghusli, kayak mandi dan wudu. Mandi besar maksudnya, kayak mandi besar dan wudu. Mandi wajib dan wudu. Itu menghilangkan hadas. Izalatu najisin, menghilangkan najis. Yang kedua, izalatu najisin, menghilangkan najis. Kal istinja'i bil ma'i wa ghuthli thawbil mutanajjisi, kayak cebok menggunakan air dan membasuh pakaian yang terkena najis. Membasuh pakaian yang terkena najis. Nah, kalau ini mengangkat hadas seperti wudhu dan mandi, yang kedua adalah menghilangkan najis. Ya, jadi masih dalam kategori toharoh. Yang ketiga, ma fi makna raf'il hadasi, sesuatu yang dalam makna menghilangkan hadas. Padahal hadasnya mah sebenarnya tidak hilang. Katayamumi, kayak tayamum, wa wudu'i sahibid darurati, dan wudunya orang yang dalam keadaan darurat. Kasalasilil bauli, kayak orang yang beser kencing. Fa innal hadatha la yartafi'u fihima, sesungguhnya hadas itu sebenarnya tidak hilang dalam tayamum dan wudunya orang yang beser kencing. Jadi tayamum itu sebenarnya tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya sebagai pengganti saja. Pada intinya tidak hilang hadasnya ya, tapi boleh. Makanya kan niat tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi membolehkan untuk melakukan sholat. Nawaitu tayamum listibahatis sholati, niat saya tayamum untuk boleh sholat. Jadi pada intinya menghilangkan hadas
dengan cara tayamum itu sebenarnya hadasnya tidak hilang. Makanya di sini mafi makna raf'il hadasi. Yang keempat, mafi makna izalatin najasati, sesuatu yang dalam artian menghilangkan najis padahal najisnya tidak hilang. Kal istinja'i bil hajari, kayak orang yang cebok menggunakan batu. Fa inna atharun najasati, sesungguhnya sisa najisnya bakin masih. Orang yang cebok pakai batu itu najisnya masih ada nggak di pantatnya? Masih ada dong. Tapi itu tetap namanya seperti menghilangkan najis, walaupun sebenarnya najisnya masih ada. Makanya di sini mafi makna izalatin najasati, sesuatu yang dalam makna menghilangkan najis. Padahal secara hakikinya kalau kita cebok pakai batu itu najisnya masih ada. Tapi tetap boleh ya untuk melakukan sholat. Yang kelima, ma'ala surati raf'il hadathi, sesuatu yang seperti mengangkat hadas. Kal agsalil masnunati wal wudu'il mujaddidi wal ghuslati thaniyati wa thalithati fi ghuslil yadi wa ghairiha fa innahuma lam yarfa'al hadatha wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Nah, yang kelima itu sesuatu yang sepertinya mengangkat hadas. Seperti mandi sunnah. Mandi sunnah itu tidak mengangkat hadas. Ya karena kita tidak dalam keadaan hadas besar. Mandi karena hari Id, mandi karena hari Jumat, itu tidak mengangkat hadas, tapi seperti mengangkat hadas. Wal wudu'il mujaddadi, wudu yang dibarukan. Artinya kita belum batal wudunya tapi kemudian wudu lagi. Itu kan tidak menghilangkan hadas sebenarnya, hanya seperti menghilangkan hadas. Atau basuhan kedua dan basuhan ketiga ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, itu kan sebenarnya yang wajibnya hanya yang pertama basuhan wudhu itu. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu adalah sunnah. Jadi basuhan kedua dan basuhan ketiga dalam wudhu itu ala surati raf'il hadas, seperti menghilangkan hadas padahal hadasnya tidak hilang. Kita lanjutkan. Ma'ala surati izalatin najasati, sesuatu yang seperti pada menghilangkan najis. Contohnya kalau ghuslati tsaniyati wa tsalitsati fi izalatin najasati, kita membasuh baju berkali-kali padahal bajunya udah suci. Nah, itu sebenarnya tidak menghilangkan najis gitu ya. Maqasidut thaharati askaluha arba'atun. Bagaimana kemudian thaharah itu bisa dijalankan dengan cara apa saja? Maka di sini ada 4. Al-wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasati. Dengan cara wudu, mandi, tayamum, dan izalatun najasati. Di antaranya izalatun najasati adalah cebok tersebut ya. Wasailut thaharati al-asya'u yutatoharu biha, sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Ada berapa nih? Ada 4. Yang pertama, al-ma'u idza kana tahurun mutlaqan. Pakai air, bersuci itu bisa pakai air. Airnya air mutlak, air suci, mensucikan. At-turabu, debu, idza kana tahiran tahuran khalisan lahu gubar. Debunya harus suci, harus mensucikan ya. Tidak ada pasirnya, tidak ada kapurnya, tidak ada batunya, harus debu. Ad-dabigu, alat untuk menyamak kulit-kulit hewan. Idza kana hirrifan yanzi'ul fadolati 'anil jildi, yaitu alat samak untuk menghilangkan lebihan daging pada kulit hewan atau lebihan darah, sisa-sisa darah pada kulit hewan. Hajarul istinja, yang keempat adalah batu untuk cebok. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtarumin. Kalau batu tersebut itu keras, kemudian tidak gampang berubah, batunya juga suci, dan batunya tidak dimuliakan. Artinya boleh menggunakan batu untuk cebok kalau batunya tidak dimuliakan. Jadi tidak boleh kita cebok menggunakan batu permata, menggunakan batu yang terbuat dari emas, karena itu dimuliakan. Ya, itu saja untuk pertama. Wallahu a'lam bishawab.